Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada malam menjelang sengsara dan wafat-Mu, Putra-Mu menganugerahkan kepada gereja perjamuan kasih sebagai kurban perjanjian baru yang kekal. Semoga kami yang mengambil bagian dalam perjamuan ini dapat menimba kekuatan cinta kasih-Mu dan hidup melimpah dari misteri yang sangat agung ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah anak domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini
harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini sudah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Dan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya,
selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sikap, perbuatan, perkataan kita sering merupakan reaksi terhadap apa yang kita alami. Kalau orang memberikan tindakan yang positif, kita pun bereaksi positif. Kalau ada yang tersenyum, kita juga terpaksa tersenyum. Kalau ada yang cemberut, tadinya senyum, berubah juga jadi cemberut. Karena itu reaksi spontan kita. Tentu ada juga orang yang mendapat pengalaman baik, dikasihi, disenyumi, tetapi sikapnya tetap negatif saja. Dan mungkin kita berkata, ya sudah, kita pasrah menyerah, doakan saja pada Allah, kita serahkan pada Allah, karena kita tidak mampu lagi. Yang luar biasa adalah orang yang memiliki kasih, yang tidak dipengaruhi oleh aksi apapun. Mau menerima pengalaman negatif ataupun positif, ia terus bersikap positif. Itulah kasih. Itulah kasih ilahi yang diperlihatkan Yesus ketika perjamuan terakhir, saat Yesus menetapkan Ekaristi bagi siapapun tanpa diskriminasi. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai ungkapan kasih ilahi yang tak mengenal diskriminasi, siapapun diundang datang misa. Perayaan Ekaristi itu menunjukkan kasih yang luar biasa tanpa diskriminasi. Maka siapa saja yang sudah boleh menerima komuni bisa maju menyambut komuni. Tak pernah ditanya oleh imam atau pemberi komuni, apakah ia layak menerima komuni? Bukankah memang seharusnya kita menerima komuni kudus saat kita pun pantas atau telah menyiapkan diri secara pas? Namun siapapun boleh menerima komuni bagi yang sudah diperkenankan menerima komuni. Maka siapapun, baik terlambat ataupun datang lebih awal, baik yang mengantuk ataupun terjaga saat Ekaristi, baik konsentrasi, terlibat aktif maupun pasif, duduk melamun, saat maju menyambut komuni, ia akan mendapatkan komuni yang sama tanpa ditanya. Dan kalau ditanya, tadi konsentrasi tidak?
Tadi tidur tidak? Tadi melamun tidak? Kalau ditanya nanti, tadi duduk di mana? Yang duduk di luar itu bukan terlambat, hanya tidak kebagian duduk di dalam. Jadi harus di luar. Iya, kalau tempatnya luas pasti duduk di dalam. Saudara-saudari yang terkasih, Injil menggambarkan bagaimana Yesus selalu mengasihi muridnya, bahkan disebutkan saat itu hendak mengungkapkan bagaimana ia menyatakan kasih mereka pada mereka sampai sehabis-habisnya, yang akan dilaksanakan besok sampai wafat di kayu salib melalui misteri Ekaristi yang ditetapkannya pada hari ini. Yesus membasuh kaki para rasul. Semua rasul dibasuh tanpa kecuali sebagai tindakan kasih yang tak terbatas. Kasih itu mengalir dari hati bagaikan mata air yang mengalir, yang tidak mempersoalkan siapa yang akan menikmati berkat dari air tersebut. Mau jahat, mau baik, menerima berkat air. Maka kasih tidak bertanya siapa yang akan mendapat berkatnya. Apakah ia seperti Rasul Yohanes yang setia sampai berada di bawah kaki salib? Ataukah seperti murid-murid lain yang lari terbirit-birit pada saat Yesus ditangkap? Atau seperti Petrus yang menyangkal mati-matian? Atau seperti Yudas yang mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak? Dengan kasih tulus, Yesus membasuh kaki semua muridnya tanpa diskriminasi, tanpa pilih-pilih dan tanpa pilah-pilah. Walau Yesus sudah tahu siapa para murid sebenarnya dan apa yang akan dilakukan oleh mereka masing-masing terhadap dirinya, Yesus tetap membasuh kaki murid-muridnya. Sama, semua untuk menunjukkan kasihnya. Tentu Yesus berharap, siapa tahu dengan dibasuh dan diberi tanda kasih sampai sehabis-habisnya, para murid diteguhkan hingga tidak jadi kabur, atau Petrus dikuatkan hingga mau memberi kesaksian bahwa dirinya adalah muridnya, atau Yudas bertobat membatalkan rencananya. Ternyata tidak. Walau begitu, kasih tetap mengalir dan Yesus tetap membasuh dan makan bersama dengan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, misa perayaan Ekaristi Kamis Putih mengenangkan kasih yang tak mengenal diskriminasi itu. Kasih yang memuncak saat Yesus menyerahkan nyawa pada Jumat Agung untuk menebus dosa manusia. Misteri salib ini dirayakan pada saat Ekaristi. Setiap Ekaristi kemudian, di mana korban Yesus di atas kayu salib dihadirkan kembali di dalam perayaan Ekaristi secara sakramental dan real di atas meja altar. Ekaristi adalah perayaan kasih yang tak terbatas Allah dalam diri Yesus, yang memberikan hidupnya agar manusia selamat, menjadi tebusan yang tak terbayarkan oleh manusia. Inilah tubuhku, inilah darahku yang dikurbankan bagi kamu demi pengampunan dosa. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan kedua hari. Maka kita diajak menjadi pribadi kasih, pribadi Ekaristi yang siap berbagi kasih dan siap membasuh kaki tanpa diskriminasi. Kasih merangkul semua orang, baik positif dan negatif tindakannya, baik jahat ataupun tidak jahat, baik orang salah ataupun yang salah. Maka Yesus mengingatkan kita akan kasih Bapa yang tak terbatas, yang seharusnya menjadi identitas kita, murid-muridnya, anak-anak Allah. Sebagaimana ia ungkapkan dalam Matius 5:45. Karena dengan demikianlah
kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Maka saat imam nanti membasuh kaki seperti Yesus, representasi Yesus, membasuh kita gerejanya. Ini ada para rasul ya, 12. Saya tidak bertanya apakah kaki saudara-saudari layak dibasuh. Saudara sudah cuci kaki dulu belum? Sudah? Sudah belum? Sudah? Kalau sudah tidak usah dicuci lagi. Kita cari yang lain. Tidak ditanya apakah layak dicuci, apakah bersih, apakah diberi wangi-wangian, ataukah bau kaos kaki. Tidak ditanya. Semua akan mendapat ciuman yang sama. Kasih Tuhan itu tak terbatas, luar biasa. Itu kasih. Tidak dapat reaksi apapun. Ya. Justru Allah mau menerima kita dalam keunikan kita, dalam kekotoran kita, dalam kesucian kita, apa adanya. Apalagi ketika kita mau datang bertobat dan bergabung dalam perayaan Ekaristinya. Maka marilah kita hidup sebagai anak Allah yang rela membasuh kaki, melayani sesama dengan kasih. Entah sebagai tanda meminta maaf atau tanda memaafkan sesama. Semoga ciuman kita adalah ciuman kasih, bukan ciuman pengkhianatan Yudas Iskariot pada Yesus. Maka setiap kali kita mengikuti misa, kita disadarkan kembali. Kita bersyukur ada perayaan Ekaristi ini. Bagaimana Yesus mengasihi kita sampai sehabis-habisnya, menerima kita apa adanya. Dialah yang mencium dan membasuh kaki kita masing-masing supaya bersih. Maka ketika Petrus akan dibasuh, Petrus menolak. Jangan Tuhan. Karena apa? Merasa kakinya kotor, kakinya bau. Jangan. Dia bilang, kalau kamu tidak dibersihkan, tidak dicuci, kamu tidak boleh ambil bagian dalam perjamuanku. Syarat dibasuh, dicuci, syarat ikut perjamuan Tuhan. Maka Yesus membasuh kaki, mengampuni, dan membuat kita layak menjadi anak Allah yang ikut ambil bagian dalam perjamuannya, agar kita juga berbuat kasih yang sama terhadap sesama, terutama saudara-saudari kita yang kita kasihi, terhadap pasangan hidup saudara-saudari, istri, suami, anak-anak, cucu, orang tua. Basuhlah mereka sebagai tanda permintaan maaf dan tanda memaafkan mereka. Seperti kata Yesus, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Mari kita lanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki. Sadarilah bahwa Yesus datang menjumpai saudara masing-masing, membasuh kaki saudara-saudari, membersihkan dosa dan kekotoran kita semua.